yang selalu dibicarakan di dunia perpolitikan, ujung-ujungnya selalu Pak Jokowi, teman-teman, beserta dengan keluarganya, Mas Gibran, Kaisang, bahkan Bu Iriana ya. Meskipun sudah purna tugasnya menjadi presiden dan digantikan oleh Pak Prabowo dan wakilnya adalah Mas Gibran, teman-teman. Dan yang sering muncul di media untuk melakukan perlawanan kepada Pak Jokowi ya pasti familiar banget teman-teman juga ya orang-orangnya, dan bisa dibilang itu-itu aja gitu. Pak Roy Suryo contohnya pasti sudah pada tahu. Nah, akhir-akhir ini Pak Roy Suryo DKK ya beserta dengan kawan-kawannya yang sering mendapat julukan barisan sakit hati punya rencana untuk memakzulkan Mas Gibran dan mengadili Pak Jokowi dengan menggunakan istilah people power. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh Pak Suryo dan kawan-kawannya itu sontak mendapatkan respon dari netizen, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat videonya seperti apa. Kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus tahun kemarin ya, ketika kita yang kita mendorong balik yang mau membegal keputusan MK waktu itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada pejuang kita. Merdeka atau mati. Kita merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, itu kan sama. Gitu. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama-sama bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya, jangan lupa ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari-hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang adalah fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik fufafa itu berarti bisa dibayangkan, dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah fufafa. Jadi mereka intinya pro Pak Prabowo ya dan kontra Mas Gibran, teman-teman. Dilihat dari penjelasannya seperti itu. Menggunakan istilah pupu papa ya. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau memenjarakan, mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak Jokowi. Tapi mana? Omong-omong tahu nggak? Omong kosong. Gak hasil-hasil ya. Kalau mau mengadili Pak Jokowi, tunjukin buktinya. Beberkan buktinya. Jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, nol besar. Lama juga ya, 11 tahun. Ah, 2029 ganti rakyat kan? Nggak ada manfaatnya rakyat kayak gini. Bikin rusuh aja. Kalau hanya bukti sakit hati yang kalian bawa, sampai mati pun nggak bakal bisa ngadil Pak Jokowi, karena buktinya hanya sakit hati. Saya tahu si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Nah itu tuh kasus ini nih, kasus meme stupa itu. Nah, akhirnya penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dendam dia, mau balas dendam tapi nggak ada bukti. Gaya-gayaan people power segala, tai. Coba kalian perhatiin, yang sakit hati sama Pak Jokowi cuma gerombolan mereka aja, ya kan? Si Roy. Tapi memang benar sih yang dikatakan oleh Bang Jemi, kalau berdasarkan sakit hati itu ya bukan bukti gitu. Kata Bu Irma juga, Bu Irma Suryani ya,
Ya kalau mau melaporkan silahkan, itu hak setiap orang ya, tapi harus berdasarkan bukti yang ada. Nah gitu. Jadi nggak bisa diterima kalau saya sakit hati. Nggak sih, nggak. Yang di tengah nih saya nggak tahu nih yang di tengah nih. Terus yang di pojok sana tuh kelihatan kacamatanya, mukanya tuh. Komisaris pecatan. 2 kali dipecat. Udah beberapa kali saya bikin VT ya. Dari awal juga saya udah pernah bilang, yang mau mengadili Pak Jokowi itu, yang pertama orang sakit hati, yang kedua mantan pecatan. Mereka sekarang mau balas dendam, tapi gak punya bukti. Udah 11 tahun demo, tapi gak ada hasilnya. Kasihan banget gerombolan ini. Coba lihat negara orang udah maju banget, pemikirannya juga maju, tapi mereka ini yang bertitel profesor, doktor, hanya mikirin bagaimana caranya mengadili Pak Jokowi. Malu tuh sama gelar. Kalau saya pribadi malu tuh. Gimana nggak malu coba? Sekolah aja tinggi-tinggi ya kan, gelar sepanjang rel kereta. Ujung-ujungnya mau memenjarakan tukang kayu. Aduh, rugi. Ini kayaknya teman-teman orang-orang yang selalu mengkritik, menyerang, bahkan memfitnah Pak Jokowi gak bakalan ada habis-habisnya ya teman-teman. Apalagi kan wakil presiden kita adalah Mas Gibran ya. Ya itu akan terus gitu. Saya pikir seperti itu. Orang-orang yang mengkritik bahkan sekarang-sekarang ini malah jadinya kebablasan. Malah jadinya menghina, memfitnah, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak senonoh ya teman-teman. Kenapa kok sekarang banyak sekali isu yang menyerang Jokowi? Bahkan ketika ada kasus apapun, Jokowi selalu dibawa-bawa. Apa sih tujuan mereka sebenarnya? Ini menurut analisa saya, tujuan mereka itu cuma satu, supaya Jokowi ini tidak mempunyai pengaruh politik apapun lagi di negara kita. Karena mereka masih trauma kalah di Pilpres kemarin sampai dengan 58%. Ya, tinggi itu. Di tahun 2029 mereka tidak mau terulang kembali. Itu tujuannya. Sekarang kalau kita mau melihat ataupun mau objektif nih, katakanlah mereka itu sering mengatakan bahwa era kepemimpinan Jokowi ini banyak bobroknya. Coba kalian cek di era SBY, ada gak bobroknya, ada gak kurangnya? Megawati sama, coba kalian cek, ada bobroknya dan kurangnya nggak? Ada, sama. Tapi para pemimpin ini saling menutupi. Kalau kita mau bilang adili aja semua. Ada gak keputusan yang merugikan negara pada era SBY? Ada gak keputusan yang merugikan negara di era Megawati? Kita tinggal cek dan lacak itu ada. Ada artikel-artikel yang membahas tentang hal itu. Dan kalau kita mau bilang adili aja semua. Padahal pemimpin kita ini capek-capek bekerja sama. Dari estafet kepemimpinan dari Megawati, SBY sampai Jokowi nih, menutupi kekurangannya masing-masing, melengkapi, walaupun kadang memang berbeda pandangan politik. Sama Pak Prabowo pun menutupi kekurangannya Pak Jokowi. Ini para pemimpin kita ini, mereka saling menutupi. Memang kadang beda pandangan politik itu biasa. Iya. Tapi mereka tetap saling menutupi kekurangan itu. Gitu coy. Berbeda pandangan politik itu biasa, saya setuju sekali ya. Dan namanya juga politik ya teman-teman, dinamikanya itu seringnya tidak tertebak. Harus mendesak ya, harus mendesak Prabowo gitu. Karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be. Ya. Ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan. Gitu. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang maksudnya gimana ini? Konstruktif.
Konstruktif membunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat, gitu kan. Kill or to be killed, gitu kan, membunuh atau dibunuh. Itu dalam konteks yang luas itu tadi. Bisa di internal, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini, Prabowo, gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya, ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Iya, udah jelas ya teman-teman. Mereka ingin menyingkirkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itu sih tujuannya. Adil itu Jokowi, adil itu Jokowi, adil itu Jokowi. Ya, salah satu buktinya kan kelihatan tuh. Jokowi menempatkan IKN di tengah-tengah di ibu kota Nusantara, Kalimantan. Itu tanda adil, adil itu Jokowi. Geng, kalau orang-orang itu boleh teriak suka-suka dia, kita juga boleh dong menarasikan positif tentang Jokowi. Jangan yang negatif terus menguasai alam pikir anak muda. Alam pikir anak muda di sosial media dikuasai oleh mereka-mereka yang kerjaannya menebarkan kebencian. Narasinya nggak jauh-jauh banget untuk menyudutkan Pak Jokowi. Emang situ takut banget ya kalau Pak Jokowi terlalu kuat. Memang harus tokoh-tokoh situ aja ya yang harus diingat oleh benak masyarakat. Udahlah, masyarakat sekarang udah pinter, geng. Jangan lu anggap kita ini agak ngerti apa-apa tentang politik. Kita udah cukup di gue bilangin dah, kalau lu punya sisa uang lu beli buku ya, biar lu nggak gampang Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Ini apa lagi si ibu? Ini Gibran belum cukup 100 hari kerja di kabinet merah putih, kok udah mau dimakzulkan aja ibu? Ngadi-ngadi ibu. Setidaknya kalau mau dimakzulkan, ya tunggu dulu hasil kerjanya 100 hari kerja dalam kabinet merah putih. Nah ini anak orang belum sampai 100 hari kerja udah mau di impeachment aja. Lagian ya ibu, ujuk-ujuk ibu nanya ke Deddy Sitorus ya, yang juga kagak dapet jawabannya. Mendingan ibu cari sendiri undang-undangnya bagaimana mekanisme pemakzulan wakil presiden atau presiden itu sendiri ya. Anggota DPR apalagi tuh Said Didu, Deddy Sitorus, siapa lagi tadi, dan teman-temannya kagak bisa impeachment si Gibran. Anggota DPR hanya bisa mengajukan ke MK dulu, dari MK baru ke MPR. Nah, nanti MPR yang mencopot si wakil presiden itu ya. Dan berdasarkan undang-undang yang berlaku pada pasal 7 ayat pasal 7 ABC itu adalah yang mengatur bagaimana presiden dan wakil presiden dilantik dan bagaimana dia dimakzulkan atau di-impeach. Impeachmentnya ada di situ. Daripada nanya ke Bang Deddy Sitorus, mendingan ibu tadi sendiri. Dalam pasal 7B ya, yang bisa mengimpeach wakil presiden itu adalah MPR dan sebelumnya diajukan oleh DPR. Nah, kenapa ibu ngadunya ke Deddy Sitorus? Pada akhirnya Deddy Sitorus cuma ngegibah di situ. Ngegibah habis itu curhat dia. Ibu dapat apa begitu? Nah, kenapa anak orang mau dimakzulkan? Iya ya teman-teman, dari awal Mas Gibran dilantik juga itu wah banyak sekali yang menyerang. Salah satu yang paling semangat adalah Pak Amin Rais ya. Pak Amin Rais kan hadir ya di pelantikan teman-teman, kemudian pulang ya ke
kawan-kawannya dan berpidato yang intinya memang ingin turunkan Mas Gibran. Ya, seperti itulah teman-teman videonya. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.